Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik ya, mundurnya Golkar. Kabarnya yang digadang-gadang adalah Jokowi jadi ketum Golkar gantikan Airlangga. Benar nggak seperti itu begitu kan ya? Padahal Pak Airlangga ini baru memundurkan diri begitu kan. Kok nama-nama Jokowi yang disebut di situ begitu. Ini ada apa di balik ini semua begitu kan. Makanya usut punya usut ya, apakah Airlangga ini akan menjadi tersangka atau bagaimana begitu, atau tersandra atau bagaimana. Dan inilah permainan politik-politik yang ada. Saya kira kepemimpinan Pak Airlangga ini bagus begitu kan. Di kursi DPR nambah 25 kursi. Jadi ada nuansa yang ingin menguasai Partai Golkar. Wow, yang sekarang ini muncul di beberapa WA group begitu kan ya. Ada nama Jokowi, ada nama Gibran Si Samsul begitu kan ya. Ada nama Bahlil begitu kan. Ini banyak sekali yang kemudian ingin merebut Golkar ini. Ada apa begitu? Bahkan sebelum Pak Airlangga mundur ya, mereka sempat bertemu dengan seorang Jokowi empat mata. Apa yang dibicarakan mereka? Ini sudah bisa ketebak ya, para masyarakat Indonesia sudah bisa ketebak. Tapi kita lihat saja komentar-komentar dari netizen. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Dan ini menarik begitu. Ini Jokowi jadi ketua umum ya Golkar gantikan Airlangga Hartarto yang baru saja mengundurkan diri. Benar gak seperti itu? Mari kita baca. Suruh ya nih entar jadi kuning dan merah jilid 2. Hehehehe ya. Bahkan barter dengan statusnya selama ini. Ingin aman ya, mundur. Itulah jahatnya Singano. Hari-harinya cari celah kesempatan dalam kesempitan. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ, dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan. Mundurnya dari seorang Airlangga ini, saya kira ada faktor banyak sekali di situ begitu ya. Salah satunya mungkin adalah terkait dengan kabarnya si Airlangga ini dipanggil oleh kejaksaan ya. Nggak tahu sih ya dalam dunia politik yang ada. Tapi banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan wah ini kena tersandra kabarnya begitu kan. Ini salah satu komentar dari netizen. Prabowo jadi presiden tidak akan lama, sebentar lagi akan digulingkan ya, dibikin sakit dan digantikan Gibran. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Padahal istana sudah membantah tidak ada kaitannya dengan seorang Jokowi. Senior Golkar kemana suaranya? Penasihat Golkar kemana suaranya? Ya, masa mau jadi ya direbut dengan enaknya? Susah payah Soeharto membesarkan Golkar. Ya, ternyata menurut saya pribadi tidak punya kekuatan begitu kan ya. Mungkin kena sandra atau bagaimana, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, tiba-tiba ya Airlangga memundurkan diri. Dan ini yang kita lihat begitu kan, ada apa di balik ini semua. Makanya saya cukup ketawa aja dari sisi ini begitu kan, karena Pak Airlangga saya kira sukses untuk membangun Partai Golkar ini ya. Kok tiba-tiba ini mundur, dan bahkan musyawarah Partai Golkar begitu akan dimajukan begitu kan ya untuk mengganti posisi ini. Saya kira dari berbagai pihak pasti akan menolak begitu, sesuai dengan ADART lah begitu kan. Ini enak banget dia bukan kader tapi bisa langsung menjadi ketua umum partai. Ya saya kira tidak bisa begitu. Seorang Jokowi bukan kader, nggak tahu kalau Gibran, karena Gibran kabarnya sudah punya KTA dari Partai Golkar. Makanya kalau Gibran menjadi ketua umum kan anak baru kemarin begitu kan, tidak punya pengalaman dalam dunia politik partai. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi bagaimana senior-senior yang sudah ngantri puluhan tahun seperti Pak Bambang Susatyo, terus kemudian Bahlil seperti yang lain begitu kan. Kalau Bahlil kan gampang begitu kan, ditukar menteri saja mereka mau dibandingkan menjadi ketua umum partai. Saya kira ya mungkin bisik-bisikannya nanti ketika ketika Bahlil dapat menteri begitu kan ya, pasti satu sisi mungkin ya ketua umum partai ini akan diberikan kepada Gibran. Mungkin ya, tapi tidak segampang itu ya, tidak segampang itu karena realitasnya banyak begitu kan. Ya inilah politik yang ada. Ini seru begitu kan, politik kita seru hari ini begitu, lebih seru dari Pilpres ya. Mari kita baca Jokowi jadi ketua umum Golkar gantikan Airlangga Hartarto yang baru saja mengundurkan diri. Mari kita baca ya.
Airlangga Hartarto baru saja mengumumkan ya mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar atau mundur begitu kan. Isu Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum Golkar kembali mengepung ke permukaan. Jelas kan di situ begitu kan. Artinya ya tanda-tanda seorang Jokowi akan merebut itu. Nah, ini santer begitu kan ya, dibicarakan di situ santer sekali. Nama Jokowi begitu kan ya. Kenapa? Ya karena kalau Partai Golkar lalu kemudian direbut oleh seorang Jokowi dan keluarga Jokowi, maka keluarga dinasti politik seorang Jokowi ini pasti kuat. Posisinya pasti kuat begitu. Maka seperti Airlangga mereka pasti jadi kader Partai Golkar begitu. Semuanya akan beralih pada Golkar. Kan enak begitu kan. Apalagi Kaisang sudah menjadi Ketua Umum PSI. Enak sekali begitu. Bahkan ini sarter terdengar ya bahwa Munaslup ya, ini Munaslup ini Munaslup Golkar ini bakalan dipercepat. Ada apa begitu kan? Maka kemungkinan besar usai perayaan dari HUT RI ini begitu kan, Pak Bahlil Lahadali yang kemudian menjadi terkuat dalam calon Pilgub ini, calon ketua umum ini begitu kan ya, dan bahkan ada salah satu calon yang kemudian yang mereka kuat selain Bahlil begitu. Kabarnya kalau Bahlil menjadi ketua partai, maka yang akan menjadi pembina di situ begitu, dewan pembina adalah seorang Jokowi. Kabarnya ya. Kalau Bahlil menjadi ketua umum partai ya, yang kabarnya akan menjadi pembina di situ adalah Jokowi. Wah, benar nggak seperti itu begitu kan? Ini menandakan bahwa ada kekacauan yang sangat-sangat luar biasa melihat peta politik yang ada saat ini. Karena kita lihat bahwa peta politik saat ini begitu kan ya, banyak orang ya kemudian mementingkan diri sendiri. Kepentingan-kepentingan itu ingin aman, kepentingan-kepentingan tersandra itu ingin aman dan sebagainya. Saya kira banyak persoalan-persoalan politik hari ini begitu. Makanya kalau seorang Jokowi ingin berebut itu wah kacau begitu kan ya. Padahal pada Maret yang lalu Presiden Joko Widodo menanggapi isu soal dirinya ya yang disebut akan menjadi ketua umum Partai Golkar ya, Partai Golkar. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika ditanya soal isu tersebut bahwa dari wartawan begitu kan bahwa seorang presiden tertawa mendengar pernyataan awak media yang kemudian mengatakan seorang Jokowi akan mengambil alih ya Partai Golkar ini. Nah, bahkan di satu sisi ini seorang Jokowi juga menandakan kemarin ini menandakan bahwa ya dari dasi mereka ya sudah pakai warna kuning begitu. Ini saya kira ada hal yang kemudian ingin merebut Partai Golkar begitu. Mari kita baca ini. Presiden tidak memberikan bantahan terkait isu tersebut, akan tetapi kepala negara ya tidak memberikan jawaban yang tegas. Usulan agar Jokowi menjadi ketua umum Partai Golkar 2004-2009 salah satunya diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar ya. Bahkan ya politik senior Partai Golkar itu menilai Jokowi memenuhi kriteria untuk memimpin partainya karena rekam jejak merepresentasikan ideologi kekaryaan yang ditetapkan Golkar. Hal itu setidaknya terlihat dari penanaman kabinet kerja ya pada periode pertama kepemimpinan seorang Jokowi. Selain itu juga periode kedua pemerintahannya, Jokowi menempatkan kader Golkar sebagai menteri koordinator atau Menko ya di situ kan enak. Jadi artinya sudah jelas begitu bahwa persoalan-persoalan ini apakah ada indikasi itu ya kita tunggu saja apakah Jokowi menjadi ketuanya, ketua umumnya atau siapa. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.